Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap atau soal-soal tersembunyi dan pembahasan yang lebih lengkap, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Kita Belajar di dekat tombol subscribe ya, dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, jadi di sini aku akan membahas soal OSNK tahun 2024 biologi ya. Ini soal nomor pertama. Jadi perhatikan skema ekspresi gen berikut. Jadi kita dikasih ini ya, semacam skema gitu, semacam diagram, gambar ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita ditunjukkan struktur dari DNA, mRNA, dan mature mRNA yang dewasa gitu. Nah, dari sini saja bisa kita lihat bahwa di sini terdapat dua jenis mRNA yang mana sebelum modifikasi dan sesudah modifikasi ya. Dan ini. Nah, di sini sudah mature dan di sini masih belum dimodifikasi. Nah, jika terdapat modifikasi setelah transkripsi, jadi ini transkripsi, kemudian transkripsi dari DNA ke RNA. Nah, di sini terdapat yang namanya post transcription modification. Nah, itu bisa langsung kita cirikan bahwa ini merupakan skema ekspresi dari eukariot. Ya. Mungkin bisa diingat kembali, terdapat dua jenis sel, yaitu eukariot dan prokariot. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita lihat bahwa di sini terdapat exon dan intron, kemudian terdapat regulatory sequence, dan terdapat polyethyl di sini dan cap di ujung 5. Itu bisa kita cirikan bahwa ini merupakan skema dari eukariot. Oke. Nah, kita langsung ke pernyataan. Pernyataan yang pertama, salah satu contoh organisme yang memiliki regulasi ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas adalah archaea. Nah, kita ingat kembali bahwa prokariot terdiri dari dua, yaitu bakteria dan archaea atau archaebacteria, seperti itu. Nah, ini kan eukariot ya, bukan prokariot. Jadi ini bisa langsung kita simpulkan bahwa ini salah. Meskipun archaea itu memiliki kemiripan terhadap eukariot dari sistem struktur gennya, seperti itu. Struktur gennya terdapat kemiripan di situ. Namun tetap saja archaea tidak sekompleks ini. Di sini bisa kita lihat bahwa promoternya itu memiliki proksimal dan core itu termasuk sangat kompleks dan hanya terdapat di eukariot, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pernyataan kedua. Operon umumnya dapat ditemui pada organisme yang memiliki skema ekspresi gen seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, operon itu merupakan suatu mekanisme khusus yang terdapat di bakteria atau archaea, umumnya di bakteria, operon. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa ini merupakan terjadi di eukariot ya. Ini ada di eukariot. Nah, operon ada di bakteria. Berarti ini salah. Karena operon itu tidak ditemui pada eukariot, seperti itu. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga, penambahan ekor poli A berfungsi untuk menghambat degradasi mRNA. Nah, ini benar ya. Jadi, keberadaan ekor poli A atau poli E tail itu digunakan untuk menghambat degradasi mRNA. Jadi menghambat dari degradasi yang bisa disebabkan oleh enzim exonuklease yang mana itu terdapat di dalam sel gitu ya. Jadi ini benar. Nah, selanjutnya sequencing mRNA manusia dapat dilakukan menggunakan primer poly G. Nah, manusia itu selnya eukariot ya, sudah jelas. Kemudian jika kita ingin melakukan sequencing menggunakan primer yang mana menargetkan gen mRNA gitu, menargetkan mRNA. Ini kenapa di sini disebutkan poly G? Jadi bisa kita lihat bahwa mRNA eukariot itu terdapat polyethyl ini. Nah,
Polyetil itu kalau ingin bisa kita gunakan sebagai pasangan dari primer ya. Jadi primer itu kan awal dari ini. Oke, pernyataan keempat. Sequencing mRNA manusia dapat dilakukan menggunakan primer poly-G. Nah, primer, apa itu primer? Primer adalah potongan pendek DNA atau RNA yang digunakan sebagai titik awal untuk sintesis DNA ya. Potongan DNA atau RNA untuk titik awal sintesis. Nah, seperti itu. Nah, jadi primer ini harus memiliki sifat komplement dengan sequence target. Jadi anggaplah ini DNA. Ini DNA, strand DNA, untai DNA tunggal. Kita ingin menduplikasi ini. Nah, kita butuh yang namanya primer. Kita butuh primer yang mana itu komplement dengan nukleotida yang terdapat di DNA ini. Jadi kita butuh primer, potongan kecil saja. Biasanya terdiri dari 18 sampai 30 nukleotida. Nah, misalkan di sini A, kemudian di sini G, T, A. Anggaplah seperti itu ya. Nah, komplement itu berarti berpasangan ya. Kita butuh yang berpasangan. Nah, A pasangannya dengan T, G dengan C, T dengan A, dan begitu seterusnya. Nah, kita kembali ke pernyataan. Sequencing mRNA. Di sini bisa kita lihat ya, mRNA di gambar ini itu terdapat poly A tail. Kenapa disebut poly A tail? Itu karena terdapat banyak nukleotida A di ujung situ. Jadi A seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan kita membuat primer yang komplement dengan sequence ini seperti itu. Karena mudah ya, hanya terdiri dari satu jenis. Jadi bisa kita gunakan primer yang terdiri dari sequence T karena T merupakan komplement dari A, nukleotida A seperti itu. Jadi kalau kita ingin melakukan sequencing pada mRNA, kita butuh primer poly T seperti itu. Nah, kita kembali ke sini ke pernyataan. Di sini disebutkan menggunakan primer poly G, maka sudah jelas ini salah.